Sejarah Desa Adat Tejagula. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Desa Adat Tejagula sebagai salah satu dari sekian banyak desa-desa adat di Bali memiliki perjalanan yang panjang dan unik, baik dilihat dari segi historis maupun geografisnya. Perjalanan panjang yang dimaksud dari segi historisnya disebut bahwa dalam prasasti Raja Jaya Sanduwarmadewa berangka tahun Saka 897 atau tahun 975 Masehi dinyatakan Desa Tejagula sudah ada. Dalam prasasti itu disebut dengan nama Hiliran, kemudian lama-kelamaan diubah menjadi Paminggir. Hal ini tercantum dalam prasasti Raja Jaya Pangus yang berangka tahun Saka 1103 atau tahun 1181 Masehi. Dan hal yang sama disebutkan juga dalam prasasti Raja Eka Jaya Lancana tahun Saka 1122. Menurut pemahaman dari para pengelisir, kata Hiliran dan kata Paminggir memiliki arti sama, yaitu berarti tepi atau batas. Kemudian dalam perjalanannya para manggala desa kembali menetapkan kata Paminggir menjadi Hiliran yang lebih dikenal dengan kata Liran. Penetapan kembali nama Paminggir menjadi Hiliran atau Liran sejak tahun Saka 1854 atau tahun 1932 Masehi. Pada waktu selesainya Sima atau awik-awik, Desa Tejagula ditulis oleh para manggala desa dalam bentuk lontar atau cingak lontar Gedung Kertia nomor 798 tentang Sima Desa Tejagula, yang telah diterjemahkan tahun 1994 Masehi. Dalam Sima Desa Tejagula juga disebutkan batas-batas di sebelah timur dan barat Liran, seperti di sebelah timur Desa Les dan sebelah barat Desa Buhundalem yang sekarang menjadi Desa Bondalem, Julah, Purwosidi, Indrapura atau Depa, dan lainnya. Terkait dengan kata Paminggir, ada lagi dari manggala desa berpendapat bahwa kata Paminggir berasal dari bahasa Sanskerta yang sama dengan kata kula, dengan menggunakan u panjang atau dirga yang berarti tepi atau sisi. Kemudian kata kula di depannya diisi dengan kata teja yang berarti sinar atau cahaya. Kata teja yang berarti sinar menurut cerita penglingsir atau mitos yang ada bahwa dahulu pernah dilihat adanya teja atau cahaya yang sangat besar dari langit, lalu cahaya yang besar itu jatuh di tepi atau
batas sebelah timur Desa Liran. Maka mulai saat itulah kata Teje dilestarikan dengan menaruh di depan kata gule, sehingga menjadi Teje Gule, atau sinar yang jatuh di pinggir atau tepi ataupun batas. Lama-kelamaan kata gule oleh masyarakat diartikan dengan krama atau warga. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kata Teje Gule berasal dari kata Kulandi. Hal ini dikatakan bahwa di tengah hutan belantara ada sebuah pemukiman atau desa di mana desa itu bernama Kulandi. Di desa tersebut tiap malam memancar sinar sampai ke angkasa. Dengan adanya keajaiban seperti itu, banyak orang dari luar daerah datang untuk mengetahui letak Teje atau sinar yang memancar sampai ke angkasa. Lama-kelamaan kedatangan orang-orang ke desa Kulandi, kemudian kata Kulandi dianggap kuno, disepakati untuk diganti dengan nama Teje Gule. Karena kata Kulandi dengan kata Teje Gule memiliki arti yang sama, kedua cerita yang diterima dari kedua penglingsir memiliki arti dan makna yang sama, di mana wilayah tersebut memang betul-betul munculnya Teje yang artinya sinar dan cahaya. Untuk mengenang peristiwa munculnya Teje atau cahaya di wilayah Kulandi, sama-sama sepakat ditambahkan dengan kata gule yang berarti tepi atau pinggir, kemudian mengalami perubahan arti. Kata gule artinya warga atau krama, kemudian menjadi Teje Gule yang berarti suatu wilayah yang sering memancarkan teje atau cahaya ke angkasa, memberikan vibrasi atau aura yang positif kepada krama atau desa. Begitu pula keadaan tanahnya juga sangat subur dan lingkungan alam yang asri, hingga penduduknya dapat hidup penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Kondisi sosial masyarakat dan lingkungan alam seperti ini memberi ruang para pendatang untuk dapat dengan tenang berimajinasi dan kemudian mengekspresikan kemampuan yang dibawa dari daerahnya masing-masing, sehingga melahirkan berbagai bentuk karya seni sebagai wujud persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Antara lain seni tari seperti Gambuh, Parwe, Sangyang Dedari, lahirnya Wayang Wong, berbagai jenis tari baris, seni karawitan, seni ukir, seni patung, dan lain-lain. Semuanya itu disakralkan, artinya jenis kesenian tersebut baru dipentaskan hanya pada waktu kegiatan upacara atau wali. Karya-karya dari para leluhur yang sangat adiluhung hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja. Maka generasi penerus untuk dapat dipentaskan di luar kegiatan upacara atau wali kemudian dibuat duplikat dengan membangun seke seperti Wayang Wong yang pentas sampai ke mancanegara dan mendapat pengakuan dari UNESCO. Semuanya ini dapat terpelihara dengan baik dan tumbuh subur sampai sekarang. Demikian sekilas tentang Desa Teje Gule. Prajuru desa adat Teje Gule menggunakan sistem keturunan, artinya semua prajuru seperti jero pendesa, jero bau, jero penyarikan, pemangku kahyangan desa
anggota dari Desa Negak, Klian Sampingan Kaler, dan juga Klian Sampingan Klot berlangsung secara turun-temurun. Secara kelembagaan, hubungan Desa Adat Tejegule dengan Desa Pakraman Sukewane sangat erat. Keterkaitan Desa Sukewane dengan Desa Tejegule secara kelembagaan, hal ini dapat dilihat dari berdirinya sebuah bangunan suci yang bernama Pura Utus sebagai tempat bersejarah. Mengingat lokasi itu dipakai sebagai tempat para prajuru Desa Setiman, Desa Sukewane mengadakan paruman dengan maksud untuk membahas keadaan wilayah bagian utara Desa Sukewane, yaitu wilayah Paminggir atau hiliran Desa Tejegule sekarang, di mana daerah tersebut keadaan tanahnya sangat subur dan pesisir pantai sangat ramai sebagai tempat kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Pura Sekar yang lokasinya di dekat pantai salah satu Pura Dangke yang ada di wilayah Desa Adat Tejegule, di mana di Pura Sekar ada pelinggih sebagai tempat pemujaan untuk dua agama selain Hindu, yaitu Buddha dan Islam. Oleh karenanya, di daerah ini menjadi rebutan dari orang-orang atau kelompok lain, sehingga keamanan daerah hiliran sangat terganggu. Melihat situasi seperti itu, maka demi untuk menjaga keutuhan dan segala keberadaannya, prajuru Desa Sukewane yang jumlahnya setiman orang mengambil keputusan antara lain: 1. Prajuru Desa Sukewane yang jumlahnya 45 membagi diri dalam menata wilayahnya, yaitu 23 orang daerah Sukewane bagian selatan dan 22 orang menata wilayah bagian utara atau peminggir atau hiliran. Prajuru yang berangkat ke Desa Tejegule yang berjumlah 22 orang didampingi atau dikawal oleh prajurit yang disebut dengan cendek yang pakaiannya memiliki kekhususan tersendiri. Kedua, segala biaya dalam rangkaian pembangunan, aci atau upacara yang lainnya menjadi tanggung jawab bersama Kerama Desa Tejegule dan Sukewane. Ketiga, di tempat itu dibangun pelinggih utama, juga dibangun 2 buah balai panjang berfungsi sebagai tempat sangkepan prajuru Desa Sukewane dan Tejegule. Keempat, dalam perbaikan alat-alat seperti tombak, pengawin, dan segala sarana yang terbuat dari logam apabila mengalami kerusakan dikerjakan oleh Kerama Desa Tejegule. Kelima, untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, dibangunlah sebuah bangunan suci sebagai ungkapan rasa puja dan puji syukur kepada Ide Betara atas keputusan yang dapat diambil, maka bangunan suci itu diberi nama Pura Utus. Bukti lain keterkaitan secara ritual antara Desa Tejegule dengan Desa Pakraman Sukewane dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah, seperti adanya bangunan suci yang berupa pelinggih atau bangunan suci yang berupa bangunan cangapit di Pura Desa Sukewane, di mana bangunan ini merupakan bangunan inti sebagai tempat medal dan ngerancing Ide Betara pada waktu pelaksanaan piodalan di Pura Desa Sukewane. Dan juga di belakang bangunan cangapit tertulis pengiling-ngiling Kerama Desa Indik Prebaya Ritatkala mewangun palinggih cangapit.
mungguhing prebea utawi ongkos tukang kesanggre oleh Desa Pekraman Tejegule. Indik bahan wangunan kesanggre oleh Desa Pekraman Sukewana. Sedangkan hubungan antara keberadaan desa adat Tejegule dengan desa adat Batur dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah, seperti adanya bangunan suci yang berupa pelinggih Meru Tumpang Telu di Pura Ulundanu Batur, dan dipertegas kembali dalam purana-purana yang ada di Batur hubungan dalam pelestarian sumber air sebagai sumber hidup Desa Pekraman Tejegule, utamanya dalam pemanfaatan untuk irigasi maupun kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan isi pangiling-ngiling pepasehan Ide Betara Sakti di Pura Ulundanu Batur, disebutkan bahwa Ide Batara ring Pura Ulundanu Batur untuk melimpahkan anugerah atau pice kepada panjak-panjak beliau yang berada di bagian timur Kabupaten Buleleng dalam bentuk tirta air suci sebagai sumber kesuburan dan kehidupan para kerama desa. Namun, sebelum beliau melimpahkan anugerahnya terlebih dahulu, beliau melihat ketulusan rasa bakti dari kerama desa atau panjak-panjak beliau. Atas dasar itu, maka Ide Betara menjelma menjadi perempuan tua renta dengan kondisi fisik yang sangat menjijikkan, dan beliau menjunjung sebuah kendi berisi air. Kemudian beliau menjajakan airnya. Adapun kisah perjalanan beliau adalah sebagai berikut. Diawali dari daerah Kanca Satak atau wilayah ujung timur Kecamatan Tejegule, di sekitar Pura Pegonjongan, si penjajah air terpeleset sehingga air yang dijunjungnya sedikit tertumpah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah barat sampai ke Desa Les. Masyarakat Desa Les membeli air seharga 2 kepeng dan dilanjutkan ke barat menuju Hiliran atau Desa Tejegule sekarang. Masyarakat Hiliran membeli air seharga 3 keteng. Sang penjajah air melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah barat, dan terakhir air tersebut dituangkan di wilayah Air Sani. Dari kisah ini tampak jelas hubungan secara ritual dengan Desa Batur dan Sukewana, sehubungan dengan kelangsungan kelestarian air di Desa Pekraman Tejegule sebagai anugerah yang dilimpahkan oleh Ide Betara ring Ulundanu Batur dan Ide Betara Sukewana dalam wujud tirta atau air suci, sehingga menjadi kewajiban krama Desa Tejegule untuk membayar upeti dalam bentuk aji atau upacara. Kewajiban itu telah dilaksanakan secara terus-menerus, baik yang pelaksanaan setiap tahun sekali atau 10 tahun sekali. Kerama Desa Tejegule dalam melaksanakan kewajibannya seperti menghaturkan aji dan kewajiban lainnya, semuanya itu merupakan bentuk kewajiban membayar upeti atau aji sebagai rasa bakti kehadapan Ide Betara Betari dalam upaya memohon selain untuk keselamatan juga untuk memelihara kelangsungan keberadaan tetap berfungsinya sumber air yang mengalir ke Desa Tejegule sebagai sumber kehidupan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. 1. Kerama Desa Tejegule
menghaturkan upacara atau aji setiap tahun maupun 10 tahun sekali secara terus-menerus, dan juga membiayai perbaikan-perbaikan bangunan suci yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang ada di Pura Ulundanu Batur maupun yang ada di Sukewana. Kedua, Kerama Desa Tejagula meyakini bahwa kelangsungan mengalirnya sumber air yang menuju Desa Tejagula tidaklah semata-mata karena terpeliharanya hutan, namun tidak bisa lepas dari ketaatan kerama desa untuk melaksanakan kewajibannya, baik secara skala maupun niskala. Dengan mengacu pada sejarah perkembangannya, sesuai dengan apa yang diuraikan di atas, pengaruh para raja selaku penguasa wilayah pada zamannya memiliki peran yang sangat penting tentang sejarah perjalanan Desa Tejagula. Begitu juga dengan adanya bukti-bukti sejarah tentang hubungan Desa Tejagula dengan desa-desa seperti Desa Batur dan Desa Sukewana di Kecamatan Kintamani. Dalam struktur kelembagaan prajuru di Desa Adat Tejagula yang berlangsung dengan sistem keturunan, begitu pula dengan adanya berbagai dokumen baik dalam bentuk prasasti, purana maupun bukti-bukti fisik berupa peninggalan-peninggalan lainnya dalam bentuk pelinggih seperti yang ada di Pura Ulundanu Batur berupa Meru Tumpang Tiga, dan juga berdirinya Pura Utus dan bangunan Cang Apit di Desa Sukewana. Begitu pula kondisi real dari para kerama Desa Tejagula yang terdiri dari berbagai trah atau warga dadia dengan menyatukan diri dalam satu kesatuan dengan tidak membedakan warna dan asal-usul dengan istilah asah basah. Hal ini dipertegas dengan adanya bangunan pura atau tempat suci yang bernama Pura Merajan Desa dengan pelinggih Meru Tumpang Tiga sebagai tempat penyungsungan kerama Desa Tejagula, yang artinya sebagai sebuah pengakuan bersama bahwa semua kerama desa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun Desa Tejagula. Terlebih dengan adanya semboyan Bina Kula Tunggal Kapti, artinya kerama Desa Tejagula terdiri dari berbagai jenis warga atau dadia, namun satu tujuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa sejarah perjalanan Desa Tejagula prosesnya sangatlah panjang, sehingga tidak dapat lepas dari adanya perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan situasi kondisi yang ada. Di samping itu, keterlibatan banyak pihak seperti peran para raja selaku penguasa, seperti yang telah disebutkan dalam beberapa prasasti. Begitu juga hubungan dengan Desa Batur dengan Desa Sukewana terkait dengan struktur kelembagaannya Desa Tejagula, dan juga peran para penglingsir selaku tokoh-tokoh di desa semuanya ini dapat memberi pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Adat Tejagula tidaklah dibangun hanya oleh sekelompok atau beberapa kelompok dari para tokoh, namun Desa Tejagula dibangun bersama-sama dari para penglingsir, para tokoh kerama dadia atas kemauan yang sama dalam mewujudkan tujuannya, yaitu kerahayuan bersama. Maka dibangunlah sebuah desa dengan nama Desa Adat Tejagula.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.